Oke, di video kali ini gue pengen bahas Poco ya. Teruntuk video ini spesial untuk Poco X3 Pro ya, varian Pro, Poco X3 Pro. Dan ini dia handphonenya ya, Poco X3 Pro. Handphone ini punya banyak punya banyak perdebatan di luaran sana. Yang paling banyak perdebatan adalah handphone ini tuh banyak kasus yang meledak lah, kebakar lah, apalah ya. But so far selama ini yang gue punya nyaman-nyaman aja, enak-enak aja. Cuman memang kendalanya nggak sedikit sih gue lihat kayak gitu. Masalah di internet lumayan banyak kasus per kasusnya. Oke, gue melakukan riset terhadap handphone ini tuh dalam waktu beberapa hari ya, hampir 1 minggu lah gue melakukan riset kecil-kecilan terhadap Poco X3 varian Pro ini. Gue nggak tahu ya konten creator lain ada melakukan riset atau tidak. Cuman gue melakukan riset ini berdasarkan kerandoman gue aja, coba-coba gue aja yang yang bisa menyimpulkan sebuah data hasil yang menurut gue mungkin berguna buat kalian semua yang mungkin pengguna produk dari Poco. Gue nggak tahu ya ini terjadi di Poco model-model lain atau tidak. Cuman setiap gue bahas konten Poco X3 Pro ya, handphone ini banyak kasus gue takut meledak bang, gue takut kebakar atau apalah. Nah di sini gue bakal kasih sedikit solusi dan gimana cara menanganinya. Nah sebelum kesini gue tuh soal produk Poco tuh seneng banget. Poco F5 ya masih pakai, sampai Poco-Poco yang murah ya, M3 Pro, M3 biasa ya. Gua udah sering banget bikin konten per Poco-Pocoan ya kan. Nah sampailah puncak gua bikin konten di Poco X3 Pro, ada aja komen-komenan yang banyak sekali bermunculan. I know itu adalah hal yang wajar karena ya memang di luaran sana banyak terjadi ya kan. Jadi ya hype-nya juga masuk ke komentar di video gua. So di video ini gue bakal kasih tips ya. Gue juga, kamera gue kesentuh. Gue juga pernah ya ngalamin Poco handphone yang gue pakai tiba-tiba panas sekali. Panasnya itu lumayan keterlaluan sih menurut gue. Dalam kondisi tidak dipakai ya. Ya kalian bisa lihat handphone ini adalah handphone yang benar-benar benar-benar normal gitu. Tuh gue masukin ke menu dulu deh biar enak kejelasin ke lu semua. Ntar lu gue kasih lihat dulu. Bentar. Tahan. Gue videonya agak males gue cut ya. Jadi, nah ini lu bisa lihat ya. Ini Poco ini yang gue pegang ini Poco varian X3 Pro. Handphone ini pernah panas tiba-tiba. Waktu kondisi panas tiba-tiba gue nggak langsung panik karena gue kepo aja gitu. Jadi bagian panasnya tuh di bagian atas ini ya, nih. Dia kalau kamera belakangnya dipegang, ini berasa sekali kayak ada nonjol nih bagian tonjolan-tonjolannya. Gimana ya gue megangnya? Ini kayak bagian nonjol-nonjolan kameranya dipegang tuh kayak kok agak panas gitu ya. Ditaruh gini nih berasa gitu. Nah, kejadian itu sekitar jam berapa ya? Jam 8 kayaknya. Jam 8 atau jam 9 malam gitu. Kondisi pada saat itu baterai gue tuh ya hampir 50% lah, hampir 50%. Dan gue masukin aja ke kantong. Kebetulan karena memang lagi banyak kasus-kasus Poco kebakar apalah, jadi gue penasaran gitu ya kan. Ya udahlah, gue pakai si Poco ini buat HP ketiga gue yang dimana handphone ini gue bawa kemana-mana gitu dalam waktu beberapa hari. Tapi kok panas banget ya? Akhirnya gue bisa menyimpulkan. Bisa jadi itu salah satu penyebab ya handphone itu bisa kebakar. Jadi sorry banget nih videonya minim edit ya. Di sini gue lebih banyak bacot karena gue bakal sharing pengalaman gue terhadap Poco X3 Pro nih. Jadi pada malam itu gue tuh lagi makan di rumah makan Padang ya. Dan handphone itu gue taruh di meja gini. Gue jejerin sama iPhone gue ya, sama Android ya. Gue megang 3 tuh. Jadi yang ini gue tumpuk sama iPhone ya. Yang ini gue tumpuk sama Samsung di kantong kanan gue. Sedangkan yang kantong kiri gue tuh iPhone doang gitu. iPhone
iPhone 14 Pro Max kalau nggak salah. Nah, nih, jadi gue waktu makan gue taruh tuh di meja berjejer gitu. Udah kayak pedagang HP gitu. Anjir. Ya kan kalau lagi makan duduk itu kayak risih gitu, kantong tebel gitu. Gue juga malas bawa banyak HP, cuman karena buat kebutuhan konten mau nggak mau gue bawa ya kan. Siapa tahu ada kejadian yang bisa gue ceritain jadi konten gitu. Nah, waktu gue sejajar-jajarin gue taruh, gue megang si Poco, ini kok panas ya? Tapi pada saat itu, gue nggak ngeh itu panasnya dari Samsung atau dari Poco. Pada saat itu Samsung yang gue pegang adalah Samsung Note 20 apa Samsung A50 gitu. Gue lagi ngetes juga, lagi buat konten juga gitu. Gue lupa lah, pokoknya ada dua lah, Samsung sama si Poco ini. Gue kepo tuh, wah panasan Samsung apa panasan ini ya? Karena handphonenya tuh gue lengketin aja gini ya kan. Layar layar pokok ini ya di atasnya tuh bodi belakang Samsung. Nah, kalau panas ya tertransfer juga ya kan karena di dalam kantong gitu, di dalam pocket gitu. Hawanya bakal merembet juga ke sini hawa panas ya. Jadi pada saat itu gue mikir, paling panasan Samsung kayaknya ya. Karena pokoknya itu gue belum download apps apapun. Gue di situ baru ngetes kamera, gue ngetes standby, gue ngetes kayak pakai Maps, udah itu aja. Gue mikir si Samsung yang gue pakai tuh kalau nggak salah A50 atau Note 20, pokoknya pada saat itu Samsung tuh udah gue downloadin apps lah. Gue mikir ya udahlah paling itulah ada background apps yang lagi jalan belum gue close ya. Gue mikirnya gitu. Ya udah pada saat itu gue mikir ya udahlah kayaknya panasan Samsung nih. Samsung panas nih Samsung sebelah sini nih. Ya. Oh, selesai makan baru ketahuan gue pegang. Lah ini kok masih panas ya? Makan sekitar 15 atau 20 menit lah ya. Gue makan nyantuy gitu nambah 2 atau 3 kali lupa gue. Ini kok panas ya? Panas. Gue balik tuh ya kan. Gue balik ini, gue pegang nih kok panas ya? Panas. Ini nggak panas nih, ini nggak panas. Gue megang sini panas nih. Gue gini-giniin buat make sure. Ya kan? Nah, terus udah tuh gue udah menimbul tanda tanya tuh. Ya, selama perjalanan ya udah gue masukin kantong, oke? Sesampainya gue di rumah, sentuh kamera. Sesampainya gue di rumah, gue taruh lagi tuh di meja ya. Wah, ada yang nggak beres nih. Ada yang nggak beres nih pokok. Dan lo bisa bayangin nggak? Itu handphone sejatinya tuh emang lagi keadaan nggak ada apa-apa. Ya kayak gini nih. Bener-bener pure kondisinya tuh kayak pokok pada umumnya kayak gini boy. Lo bisa lihat sendiri gitu. Iya apps bawaan ya. Apps bawaan yang ya udah gitu. Dan pada saat itu gue happy aja pakai Poco ini karena gila ya kan, under 2 juta skor Antutu tinggi dipakai satset gitu. Gue suka sama HP ini ya kan. Pada saat itu gue pakai buat Maps enak ya kan. Foto-foto juga nothing trouble ya kan. Apps-nya juga masih bawaan ya kan. Tuh masih ada notif-notif ini kayak baru reset gitu ya kan. Tapi entah kenapa ya kok panasnya tuh kayak lebay banget gitu. Nah pada saat itu gue nggak mau bongkar nih handphonenya, nggak gue nggak sempet pikiran pengen gue bongkar tapi udahlah gue diemin dulu. Ya udah gue diemin, gue tinggal tidur. Kondisi pada saat itu baterai tuh berkurang, kalau nggak salah berkurang 5%-an lebih lah ya. Intinya masih di atas 40% ya handphone si Poco ini. Akhirnya pokoknya gue matiin ya. Baterai seingat gue masih di atas 40% tuh. Kalau nggak salah gue matiin sekitar jam jam 1 pagi, jam 12-an lewat jam 1 malam, jam 1 pagi lah gue matiin HP-nya. Besok gue bangun pagi, gue hidupin, lobet. Kosong, gak ada daya. Gue pencet, gak respon sama sekali. Akhirnya ya udah gue colok. Gue colok ada notif lampu di sini ya kan. Notif lampu di sini, gue tungguin tuh. Kok lama banget. Nah, gue ganti kabel, gue pakai adaptor yang bener-bener fast charging, kabelnya fast charging semua ya, 30 watt, gue langsung colok, cet gitu. Langsung ngisi itu, ngisi nyampe di 20%, 30, 40, ya udah. Habis itu gue lepas lagi, gue lepas, gue diemin. Kondisi kan itu handphone nggak nyala tuh, kondisi kalau nggak salah 20 atau 30%, tapi waktu dicas tuh gue pencet nih ada notif ini, ada lambang baterai, ada tulisan udah 20 atau 30%, gue lupa. Ya udah karena gue sibuk, gue tinggal lah handphone ini, gue tinggal pergi, gue taruh di rumah, nggak gue nyalain ya. Baru mau gue nyalain malamnya, gue mau coba nyalain, kok lobet banget HP-nya, nggak nyala lagi. Lu bayangin, handphone kondisi 30%, 20 atau 30% ya.
siang-siang, pagi-pagi gue tes cas ya, sampai siang lah, anggap siang lah, masih 20-30% kondisi handphone mati. Malam gue nyalin, masa lowbat banget, cepet banget ngedrain banget ya kan, aneh gitu. Nah, dan handphonenya itu dalam keadaan mati pun gak dinyalain, itu panas, panas di bagian sini nih, ya bagian atas, panas ya. Nah, lu tonton dulu video ini sampai habis ya boy. Lu tonton, wajib tonton, jangan lu skip-skip. Karena kalau lu skip-skip, menit per menit ya, detik per detik, berarti ada misinformation yang bakal lu cerna nanti. Takutnya jadi gak jelas gitu video gue. Tapi sorry banget ya, videonya simple, karena ini lebih ke cerita aja, buat sharing pengalaman. Karena gue yakin ini berguna banget lah buat lu user-user Poco, video ini berguna. Terus pada saat itu ya udah, gue selesai kerjaan, banyak yang udah gue urus, dan lain-lain, bisnis lain-lain ketemu dan lain-lain udah kelar. Gue mau nyalain, malam lowbat kan. Nah, sebelum gue tinggal itu, handphone dalam keadaan mati kan. Udah gue cabut cas. Gue penasaran, kalau di cas itu kondisi panas oke lah ya, karena lagi di cas, panas, wajar. Itu karena gue kepo, gue cabut, gue tinggal mandi, gue tinggal makan, gue diemin ya, gue diemin. Ada kali sekitar hampir 1 jam ya, kondisi HP mati. Tapi kok panas ya? Nggak nyala tapi kok panas. Yang kayak gue bilang tadi di bagian sini nih. Kok panas gue giniin, kok hangat gitu. Kayak, anjir lah. Nih, gue pikir, wah Poco emang benar-benar nih ya. Benar-benar si Poco ini pada saat itu. Gue kayak kesel gitu. Nah, singkat cerita, gue nyalain kan malamnya itu nggak nyala sama sekali. Ya udah tuh, alhasil lowbat banget. Sampai dinyalain tuh nggak ada respon sama sekali. Alhasil besoknya di situ gue fokus gue buat interogasi terhadap handphone Poco ini. Ya, masalahnya kalau sampai ini meledak sama gue, itu benar-benar jadi konten ya buat gue ya. Gue nggak ada rugi-ruginya, itu jadi konten buat gue ya kan. Gue jadiin thumbnail, kelar, dapat AdSense ya kan, jadi konten. Jadi gue no feeling lah, apapun yang terjadi sama Poco gue nggak peduli gitu. Nah, pada saat itu ya udah, besoknya gue fokus buat riset terhadap handphone ini kenapa bisa seperti ini ya. Tapi sampai sekarang gue nggak melakukan pendalaman yang detail banget. Nah, pada saat itu gue hanya study case gimana cara ngakalinnya. Gue iseng, ada beberapa parameter percobaan yang pengen gue lakuin. Tapi yang pertama itu gue pengen nyoba ngecas sampai 100%. Kalau dirasa sampai 100% gue cas gak bisa, gue bakal coba ganti baterai yang aftermarket ya. Nah, diganti baterai aftermarket tetap boros, gue bakal coba baru ngecek jalur permesinan. Oke. Kalau jalur permesinan gue cek aman, nah di situ gue bakal pengen coba software ulang. Nah, ada 4 step. Nah, yang step pertama ini gue coba tes sampai 100% full dulu lah. Gue coba, karena gue mikir ini kayaknya ada masalah di software nih. Kayaknya ada something wrong, masalah kalibrasi baterainya nih. Alhasil ya udah gue coba tes, gue colok, gue tes, bodo amat ya, udah 100%, gue diemin dulu beberapa menit, bener-bener 100% gue tinggal makan, gue diemin dulu, bener 100% gitu, enggak 99 baru 100 langsung gue cabut, enggak, bener-bener gue pentokin sampai 100% dulu si Poconya, si X3 Pro ini. Udah, habis itu gue diemin ya dalam seharian. Anehnya, handphonenya tuh tiba-tiba adem, gak panas sama sekali, adem banget, adem, seketika tuh adem ya. Dan handphonenya itu gua diemin ya 1 harian, habis itu gua coba nyalain, dan kagetnya kalau kemarin itu 20%, itu 20 atau 30% gak dinyalain, langsung gak bisa nyala, lowbat, abis langsung ngedrain baterai. Ini nyala, dan you know what, kondisi baterainya itu didiemin seharian, gue lupa, masih ada 80 atau 90%, dan HP-nya dingin, adem. Nah, wah, berarti ini ada masalah nih di software ya. Habis itu gue coba tuh, udah nyala tuh, gue diemin sekitar, lupa gue nih 2 atau menjelang 3 hari gitu gue diemin. You know what, dari 80 atau 90% gue diemin standby ya. Ini baterainya masih ada di, kalau gue kasih lihat ke lo, baterainya masih ada di 60%, 62% baterainya. Anjir. Dan itu kategorinya adalah normal ya. Yang tadinya hampir 50% ditinggal tidur mati ya. Sekarang
Dari 100% didiemin standby berhari-hari sampai sekarang masih nyala dan masih 60%. Ya sesekali gue scroll gue lihat gitu, nggak pure standby gitu. Dan dari kesimpulan ini gue bisa bilang banyak Poco yang meledak bisa jadi, ya bisa jadi ini hanya asumsi gue. Itu tuh handphonenya tuh dalam kondisi memang habis pakai panas ya, panas banget lah ya kayak gimana kita make lah. Karena pada saat itu handphone ini nggak gue pakai aja panas, apalagi lu pakai buat WA, lu pakai buat scrolling TikTok, nonton YouTube, otomatis panas. Dan mostly kebanyakan orang pakai Poco itu pakai soft case ya, jadi nggak terlalu berasa, orang mikirnya tuh anget-anget aja gitu. Mesinnya panas, nggak dipakai aja panas, dipakai tambah panas dan dicas fast charging, ceger, jadi bom atom lah itu, meledak kayak kebakar. Nah, itu kesimpulan primitif gua ya. Jadi solusinya apa, Bang? Nah, buat teman-teman, buat kalian semua yang lagi nontonin video ini, beruntung ya udah nonton sampai menit ke berapa? Udah 15 menit lebih. Gua bakal kasih tahu solusinya. Ini versi gua, ini udah berhasil gue coba di handphone gua. Yang pertama adalah kalau lu ngalamin Poco lu tiba-tiba kayak panas gak jelas ya, lu diemin, lu bener-bener drainin aja dulu baterainya sampai mati, sampai bener-bener drain, atau enggak lu coba pakai aja dulu sampai drain ya. Kalau lu ngerasa handphone lu tiba-tiba panas banget ya, habis itu lu cas aja full sampai 100% ya, biar dia kalibrasi ulang. Habis itu lu coba pakai kayak biasa. Udah, itu aja yang bisa gue kasih tau ke lu. Dan cara buat aman ya ngecas biar nggak sampai kebakar, ini menurut gue ya memang agak sedikit downgrade. Lu pakai aja adaptor copotan yang 1 ampere atau 2 ampere aja. Contoh kayak ini copotan LG lah, copotan Vivo lah, atau apapun itu. Yang penting adaptor yang ori ya, bukan yang KW-KW yang lu beli harga 50.000 adaptor baru. Ya intinya lu pakai aja Poco X3 Pro lu itu yang adaptor cuman 1 atau 2 ampere aja. Nggak usah yang 3 ampere, nggak usah yang 30 watt, nggak usah yang 67 watt. Lu pakai aja yang segitu dulu ya. Karena masih ambigu banget nih, lumayan banyak banget kayak tiba-tiba kebakar, tiba-tiba apa. Sering banget tuh gue liat di TikTok, di IG ya kan. Jadi solusinya yang kayak tadi, kalau tiba-tiba merasa panas, lu coba cas ya handphonenya sampai full 100% dalam kondisi mati ya, nggak usah dinyalain, dalam kondisi mati lu cas sampai 100%. Setelah 100% habis itu boleh lu pakai. Nah, kalau dirasa masih panas, mendingan lu bawa aja deh ke customer service, lu ceritain keluh kesah lu kayak gimana ya kan. Kalau masalah HP kebakar masih mending lah. Kalau kebakarnya itu lagi lu pakai, tangan lu juga jadi ikut kebakar, atau rumah lu, kasur lu, apapun kebakar tuh jadi jauh lebih rugi ya kan. Terus yang kedua adalah adaptornya lu pakai aja yang 1 atau 2 ampere aja. Ini aman ya. Karena adaptor 1-2 ampere harusnya nggak bikin panas sepanas adaptor yang bawaan dari si Poco ya, yang udah di puluhan watt. Dan ini buat adaptor copotan yang 1 atau 2 ampere, gue jual kok, linknya ada di deskripsi. Anjay, sekalian dagang gak tuh? Enggak. Ya kan, jadi lu gak perlu repot-repot nyari di online shop ya kan. Ini copotan dari Infinix, copotan dari LG, copotan dari Vivo ya kan. 1 ampere, 2 ampere ada semua. Linknya ada di deskripsi. So, kesimpulan gue terhadap HP Poco ini HP-nya bagus. Cuman menurut gue ada masalah di software ini menurut gue ya. Buat suhu-suhu ya, coba tulis di kolom komentar ya. Karena yang gue sampein ini adalah data ya, sebagai data-data user biasa lah yang gue kasih lihat ke kalian. Untuk data teknisnya nanti kalau memang videonya lumayan banyak pertanyaan, gue bakal coba oprek lebih detail kenapa hal ini bisa terjadi. Dan ya udah, sampai di sini video gue, anjir udah hampir 20 menit video gue ya. Handphonenya nggak gue apa-apain, cuman gini-gini doang. Ya lebih ke storytelling ya kan. Anjay. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.